Jadi teman-teman, jangan sekali-sekali kalian buat beli merak yang ilegal. Karena hukumannya jelas Mbak ya, kalau yang beli merak ilegal itu. Ya 5 tahun. 5 tahun penjara itu Mbak ya. Penjara. Dendanya Ratusan juta ini. Wah, kalau padahal emang banyak sih Mbak ya, yang di forum-forum lah itu jual merak yang cuma harga 10 juta, 5 juta itu sudah umur setahun 2 tahun. Kalau yang legal itu harga berapa sih Mbak? Ya 25, 30 ya. Itu satu ekor itu ya. Kalau sepasang berarti sekitar 50 juta. Ya. Yang legal, Ya, yang dari yang mereka itu ya sepasang itu ya 40-an. 40 lah. 40 lah. Terus dari Satu 40 juta itu apa Mbak yang kita dapat? Sehingga dia ini bisa dikatakan legal, apa aja? Apakah ini? Ya, Ya, karena ada surat-surat dari BKDA itu kan bisa tertib, bisa mboten apa? Ditahan. Ini Laporan. ini Mbak ya, apa surat jalan ini Mbak ya? Ya, surat jalan. Ini cuma buat misalkan kita ambil di sini terus entah dibawa kemana itu berarti surat jalannya ini. Iya. Ini berlaku berapa hari ini Mbak surat ini? 2 hari. Walaupun misalkan ya ke Kalimantan atau kemana itu Ya. cuma 2 hari. Kalimantan kira-kira ya 3 hari. Oh 3 hari, berarti Tiga hari. bisa penambahan waktu gitu Mbak, Penambahan tergantung waktu. tempatnya. Terus ini apa Mbak? Atau tanda-tanda sertifikat. Gini Mas, jadi kalau kita beli merak yang legal itu Ada. per merak itu ada akte kelahiran. Kayak anak kecil sekarang lahir dikasih akte. Jadi merak menyambah itu kalau legal per merak ada akte sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa ditukar. Ya. Terus yang menandakan misalkan ini akte dari si merak A gitu, itu Ya. apa Mbak? Ya, Ada nggak? Ada. Apa itu Mbak? Ya karena ini induk ini nomor berapa ini turunan ini kan bisa apa itu Terus ceritakan. kemarin yang apa chip itu Mbak? Chip itu dari memberi apa tanda petugas itu kan supaya ndak Salah iya, itu berarti iya, salah. berarti bisa Terang-terangan kelihatan nggak ya? resmi. Oh berarti bisa Terang-terangan kelihatan resmi. ini meraknya emang aktenya jelas, nomornya Ya. jelas, dipasang chip itu Chip juga. itu. Di chip itu ada nomor. Nomor Jadi per ekor nomor nggak sama. ndak sama. Itu kalau di mobil atau motor kayak nomor rangka gitu. Oh berarti ada kayak nomor Iya, rangkanya gitu iya, Mbak ya? iya. Jadi Nggak benar-benar bisa Nomor rangka kayak sama nomor mesin. Ya. Iya. Jadi nggak bisa dipisahin. Kalau udah sama ya itu. Ya, ndak bisa. Ya satu ekor nomornya lain-lain. Jadi satu jenis merak, satu Ya. nomornya itu tetap itu nggak bisa diganti. Betul. Bisa. Jadi per ekor nggak sama nomornya. kalau misalkan kasusnya seperti ini Mbak, saya kan sudah beli merak ini legal, Ya. beli atas nama saya gitu. Ya. Terus kemudian di kemudian hari saya ingin jual merak ini ke orang lain, apakah itu bisa Mbak? Nggak bisa karena harus langsung pertama dari BKDA laporan ini penjual belikan sana bisa. Oh berarti kita harus bikin laporan baru, Ya. bahwasanya saya udah mau jual ini ke Ya. pihak lain dengan keterangan yang lebih Keterangan rinci. prinsip. Berarti di sini juga di ini juga Mbak ya, Ya. namanya pembeli siapa itu berarti jelas juga di Iya, sini ya. tempatnya di mana di RT RW ini mana itu kecamatan kalau kepala desa mana. Jadi seperti itu teman-teman. Kita beli merak ini kan memang seharga motor lah ya. Jadi kayak BPKB, STNK ini jelas gitu, nggak bodong gitu seperti itu. Kemudian ketika bahkan sekarang udah apa ada izin penangkaran dan lain Ya. sebagainya. Selain meraknya, ini yang boleh dijual apa Mbak? Saya Iya, kalau jenengan. ya ini ya hari-hari ini hanya merak itu. Kalau bulunya? Dulu kalau Dulu, dulu yang boleh. kayak ini Bang. Ini dijual boleh Mbak ya ini ya? Boleh. Tapi satu induk jantan itu harus Semua. semua. Berarti Nggak kalau boleh. kita cuma pengen beli satu, Nggak berarti ini nggak boleh Mbak? Nggak boleh. Karena ada diizinkan di nomori. Jadi ini berapa teman-teman, bulunya banyaknya satu. kita nggak boleh kalau cuma beli satu ini aja itu nggak boleh, harus beli semuanya. Semua. Kalau nemu Mbak, kalau misalkan saya nggak sengaja di jalan nemu, Ya. terus saya taruh rumah, itu kira-kira bisa jadi kasus nggak? Kalau Ya cuma satu bisa aja? karena harus diurus BKSDA itu dari mana asalnya
bulu merak itu. Padahal cuma satu. Iya, bisa. Gawat itu. Bahaya ini teman-teman jadi. Gawat. Padahal cuma kita nemu bulu ini ya Asli, memang, Bray. memang bulunya memang sangat cantik ya kalau merak ini. Siapa sih yang nggak terpikat buat dapetin bulu seperti ini cuma buat pajangan gitu aja. Tapi kalau kita nggak punya surat-suratnya, nggak belinya nggak jelas pun nggak bisa. Beli di yang botong itu pun juga nggak bisa ya, Pak? Ya cucu saya ini ya enggak boleh kalau membawa di rumah saya, di tempatnya cucu saya enggak boleh. Berarti- karena harus mempunyai surat itu. Berarti misalkan nih anak mbah beda rumah, Ya. ini bulunya ada di rumahnya Anak si mbah. anak Ya. jenengan, Ya. itu bisa jadi kasus juga. Iya. Bahaya teman-teman. Bahaya cuma sehelai bulu nih. Ya, bulu itu. Tapi kemarin ini saya sempat pernah dengar mbah, Ya. mbah juga pernah sedikit kena kasus bulu itu gimana Ya. ceritanya mbah? itu, Mbah? Karena kula sing dereng napa? Dereng semerep undang-undang lah niku. Jadi Lah sebelumnya mongko. belum tahu undang-undang gitu, Lah Mbah. niku. Terus kula sadeni lah niku ada wonten operasi BKSDA polisian tahu ya reok lah Ya. niku ditangkep asal usule bulu merak niku king kula. Oh, terus apa yang dilakukan dari BKSDA-nya mbah? Ya hanya Disita yang di iya sananya. disita. Dibawa pulang. Lah, Padahal itu sudah nancep di reok. sudah di semua reoknya apa barongnya disita di Madiun. Belinya berapa mbah waktu itu? Ya kira-kira ya berapa ya? Ya Harga berapa waktu itu belinya? ya ada 500-an. Terus jadi kemarin yang apa? Yang punya reoknya itu dihukum mbah? Dihukum Berapa bulan mbah? 1 tahun. Loh, 1 tahun penjara itu. Iya kira-kira 1 tahun. Oh, berarti emang barang mahal kalau dibeli murah itu bisa jadi kasus teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kalau misalkan kita beli itu ya harus jelas asal usulnya, jangan asal beli. Memang bulu merak ini cantik. Memang kita harus kalau untuk memiliki ini kita harus melalui prosedur-prosedur yang benar agar kedepannya semuanya tuh enak. Karena sehelai bulu merak ini aja itu bisa membuat nama baik kalian itu jadi jelek gitu mah. Terus ada pesan-pesan nggak nih Mbah buat teman-teman yang di luar yang suka beli atau koleksi tapi secara ilegal, itu kira-kira gimana Mbah? Pesan-pesan Mbah? Pesan-pesan ya napa niku kalau lapor anu BKSDA ya napa lapor lah mungkin disukani serat yang BKSDA bulune itu. Berarti harus tetap ada prosedur untuk legal lah Mbak ya. Terus kemudian ini Mbah mengenai merak biru dengan apa merak hijau itu keistimewaannya menurut sampean itu seperti apa? Seperti ya bulunya warnanya itu enggak pasti beda. Ada seperti emas itu Kalau bulunya. di ini ya, Ya, di betul. merak hijau ini ya. Ya seperti emas. Lalu kan biru hanya hitam. Jadi itu ya cuma biru jreng. Ya emang warnanya jreng gitu Ya. Mbak ya. Cuman kalau secara kita lihat detail lagi itu emang Ya. ada perbedaan yang sangat ya, ini, Pak. warna-warna lah. Seperti makanya hewan ini yang merak hijau ini benar-benar dilindungi dan nggak bisa dijual belikan bebas. Nah tapi Mbah pernah nggak sih terbesit, kan sekarang udah hijau banyak nih, ya pengen nyobalah melihara yang biru tuh pernah nggak Mbah? enggak pernah. Tapi napa niku merak biru dan hijau dan niku bedanya kan bulu bisa apa mengkilat lah, anu berwarna-warni lah. Biru itu hanya hitam seperti hitam, tidak bisa mengkilat, mboten apa minat, mboten semangat lah, merusak, nggih merusak merak hijau. Tetap yang paling istimewa Iya. itu, Mbak, ya, asli endemik Asli. Indonesia. Kalau gitu, itu Mbak. kan mboten asa, bahaya merusak irak merak hijau. Oh seperti itu teman-teman. Khusus pokoknya Indonesia itu. Jadi memang Mbah Surat sendiri juga apa merasakan kalau emang yang paling istimewa itu ya cuma merak hijau, karena ya dia kalau dilihat dari warnanya aja tuh dia kan asik gitu. Beda kalau cuma biru ya emang biru sama cuma ada mata di sini Ya. dan itu aksennya mah kurang gitu kalau kita lihatnya. Jadi tetap paling istimewa lah ini juara.
Ya, mungkin kalau dari saya gini Mbah. Mbah pernah nggak jual satu ekor burung, satu ekor ini Ya, dengan harga berapa? ya, ya ada 800, ya ada 1000, ada 900 itu satu Satu ekor. Satu ekor Ya, berapa ratus? ya 150, 160, 140 ya ada. Berarti gini, Ya, gitu. Mbah Surat selain jual merak, Mbah Surat juga jual bulu, tapi nggak dijual satuan, harus satu ekor. Soalnya kalau dijual satuan nanti bisa jadi kasus satu ekor burung merak ini sekitar 150 sampai 160. Mbah Surat jualnya itu kisaran harga 800, 900 sampai 1 juta. Ya, jadi teman-teman itulah tadi bagaimana cara gimana, Mbak? Ya, kemudian kan dibantu tiang Pertamina, BKSDA. Niku bantuan niku semua kan senang membantu lah. Terima kasih dengan pembantu kang bantu BKSDA, Pertamina. Ini ku kalau terima kasih. Mbah, saya mau Ya. bertanya, Mbah. Yang pernah membantu Mbah itu Khususnya ya hanya BKSDA dengan apa niku kali Pertamina. atas nama siapa gitu? Mungkin BKSDA Mbah mau gitu. bertanya. Ya BKSDA. BKSDA. Masa ya ngian sing maringi asta BKSDA, tapi Pegawai yang sering dampingi di sini siapa? sing dampingi Pak Tri, Mbak Rama, Pak Panggi, niku dampingi niku Pak Danu dampingi. Itu yang selama ini membantu Mbah ya. Ya bantu Mbah. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak buat pihak-pihak yang telah membantu Mbah Surat, karena tanpa beliau-beliau mungkin Mbah ya, Mbah nggak bisa jadi seperti ini juga gitu kan Mbah ya. Dengan begitu banyaknya perjalanan yang Mbah lalui ini, jadi teman-teman lindungilah satwa asli Indonesia ini dengan belilah atau dapatkan merak ini dengan yang legal. Jangan sekali-kali teman-teman buat ingin mengoleksi merak ini yang ilegal lah. Jangan, sekali-kali jangan. Karena kita harus benar-benar menjaga kelestarian dari hewan ini. Habis ini nanti kita akan membahas terkait perawatan, kemudian bagaimana menjaga kandang dan sebagainya. Nanti jangan lupa saksikan episode tentang perawatan ini di video kita selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan salam cohong.